Selamat sore para pemirsa TVRI. Selamat bertemu kembali di dalam acara Indonesia Bioethics Forum, di mana pada sore ini menginjak pada chapter ke-22 dengan tema autonomi. Nama saya Dr. Peter Johannes Manopo, spesialis bedah, pegiat bioetika. Saya sebagai koordinator Indonesia Bioethics Forum, dan pada sore ini saya akan bertindak selaku moderator pada sesi ini. Sekilas tentang Indonesia Bioethics Forum, ini merupakan wadah bioetika akademik, di mana mempunyai fokus tentang masalah etika, bioetika, dan ilmu pengetahuan. Konteksnya adalah multidisiplin, jadi ada kedokteran, ada hukum, kemudian ada antropologi, sosiologi, psikologi, teknik, meliputi bidang penelitian, pendidikan, pengabdian, dan dari semua jenjang pendidikan, S1, S2, S3, di seluruh Indonesia. Kita akan menyapa dulu para pembicara sore ini. Yang pertama, pembicara tamu kami. Good morning, Profesor Rui Nunes. Good morning. Yeah. How are you doing? Yes, very well. Thank you very much I would like for the to invitation. express my gratitude on behalf of the IBF, Indonesia Bioethics Forum, for your dedication and participation in this session. Profesor Rui Nunes adalah guru besar bioetika di University in Porto, Portugal. Beliau juga adalah Presiden Portugal Bioethics Forum, dan beliau juga adalah UNESCO Bioethics Chair. Berikutnya saya akan menyapa narasumber kita yang lain. Selamat sore, Prof. Agus Purwadianto. Selamat sore, Pak Peter. Profesor Dr. Agus Purwadianto adalah guru besar kedokteran forensik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga adalah pegiat etiko legal, dan beliau juga adalah anggota dari Indonesia Bioethics Forum. Baiklah, setelah menyapa kepada para narasumber sore ini, kita akan segera mulai kepada pembicara atau pemateri yang pertama, Profesor Rui Nunes dari Portugal, yang akan membawakan presentasinya yang berjudul Respect for Autonomy. Profesor Rui Nunes, the floor is yours. Well, thank you very much. I am very, very glad to be here on behalf of the UNESCO Chair on Bioethics. Please have my deepest congratulations for this organization. And I will speak briefly during the next 20 minutes over the issue of autonomy. That is one of the main issues that bioethics is dealing with in the last 40 years. Indeed, as we all know, medical profession has always had very strong moral and ethical principles. In many countries, namely mine, Portugal, physicians, before beginning the profession, make public oaths, Hippocratic oaths, that is an intemporal oath that physicians do, and with that oath, physicians and afterwards all healthcare professionals make a commitment to society to make the good, to treat patients, to do whatever they can to alleviate human suffering and to treat patients in all conditions. I think this is a very important issue to be remembered here. I would also like to say that in these terrifying pandemics of coronavirus, these values of medical profession are very, very, very straightforward. In most countries, in all countries, all over the world,
physicians and other professionals, such as nurses, are praised for their commitment to patients, because there is something different in healthcare professions, because they must always put the patient first to their own interests. Even when life is at risk, a physician must always say yes to treatment to the patient. He cannot or she cannot refuse to treat the patient, because they have these very strong ethical principles that are intemporal, that are patent in all societies in the world, and they are the internal morality of medicine. So this notion of doing good, of avoiding harm, so the traditional Hippocratical principles of beneficence and of non-maleficence are the main goal of medicine all over the world. And that's one of the reasons why medicine and other professionals in healthcare are so prestigious, because people know they can trust physicians whenever they are necessary. However, in the last 40, 50 years, it is a global movement. Some things have changed. So my argument is that this traditional ethical, Hippocratical ethics of physicians is a very strong necessity, but nevertheless there are other global ethical movements that must always be at stake nowadays. And one of these movements is precisely to consider that the human person, whatever the color of the skin, whatever the gender, whatever the finances and the resources people have, so whatever those circumstances that life has proportionate to each one of us, has an intrinsic dignity. So in the aftermath of the Universal Declaration of Human Rights, it has become a universal principle that each person, because of the simple fact that he or she is a member of the human family all over the world, has a specific dignity, a specific value, an intrinsic value, and therefore it follows that one of the preconditions for the exercise of this human dignity is precisely the exercise of personal autonomy. So the subject of my talk is precisely the exercise of personal autonomy as a condition and a precondition for a modern bioethics. But let me be clear, there is no problem at all in also respecting, and I initiated my talk precisely with that, in respecting the traditional values of medical ethics that are more important than ever today in this global society. But nevertheless, it is possible to indeed also respect autonomy of people, namely in healthcare setting. And how can this autonomy of the person be respected in healthcare? Namely, with the application of a doctrine, the doctrine of informed consent. The Professor Amnon Karmi from the UNESCO chair in bioethics is struggling so hard in the last 20 years. So informed consent is a practical application of the doctrine of personal autonomy and of the respect of personal autonomy in the healthcare sector. This means that in practice, people should be considered as persons when they are ill. So the traditional perspective
that persons are like children when they are ill, paved the way to a new reality, and that reality is precisely that they should be more partners than a traditional relation like a father and a son. So this partnership for healthcare is the main goal of modern bioethics, meaning that, for instance, informed consent should be a common practice. And then I must emphasize that there is also a legal perspective of informed consent, but I'm more concerned with the ethical perspective of informed consent. So, first of all, who is able to exercise autonomy? Because we are all human persons, but there are human persons that are not in capacity of full exercise of autonomy. So it means that for a full exercise of personal autonomy, the patient must be an adult, the patient must be rational, the patient must be informed and aware of the circumstances that surround his or her illness and the different options he or she has to be treated. So this is a precondition for the full exercise of personal autonomy in medicine. The patient must be in capacity, must be competent. This is the word that we use in bioethics, must be in competency to make a rational decision regarding healthcare. It means that we must exclude, for instance, psychiatric diseases. We must exclude the influence of drugs or alcohol or any other condition that affects personal judgment. But let me also be clear regarding another issue. Sometimes the news the physicians have to deliver to their patients are not very, very good news, as we are aware. But this fact that sometimes physicians must deliver bad news is not an ethical argument, a sound argument for the refusal of the exercise of personal autonomy. So, of course, there are extreme circumstances. We call it the therapeutic privilege. There are extreme circumstances in which the physician might preclude the use of rational autonomy by the patient, but in general, patients must be partners in this new medical physician-patient relationship. Nanti menyeluruh, Of course, saya sudah siapkan. Of course, that children, for instance, a very low age, cannot exercise autonomy. So, what can we say about the exercise of children autonomy? Well, in general, we say that if a child cannot exercise his or her autonomy, in principle, the persons that are more proximate to the child, namely the parents, should exercise the autonomy of that children. It is called the familial autonomy and the familial consent. So it is also the exercise of personal autonomy, but through another person, namely parents or tutors or guardians that have the responsibility to, in practice, assure that the child will have the possibility of the future exercise of autonomy. Is what we call
the exercise of the right to an open future. When we claim for a right of an open future of a child, it is meant that parents or guardians are entitled to make choices, but respecting the best interests of the child, namely with regards the best medical practice. There are many circumstances in medicine in which this principle must be used. I will not have the time to go further, perhaps in the discussion, but so to synthesize, I would say that in principle, when there is, namely when there is some risk in medical interventions, the autonomy is exercised through the informed consent. Then we could go in the discussion over the issue if the consent should be only oral or if it can also be in the written form. This is not very important from an ethical perspective, perhaps only from a legal perspective, but what is important is for all physicians and other professionals and society at large to understand that nowadays, namely in surgery and in other circumstances where there is risk for life or personal integrity of the person, consent should be obtained, and it is the best way to exercise autonomy. Of course, that autonomy is not only a static principle, it can be exercised also in a prospective way. How can it be applied in a prospective way? Namely, regarding advanced directives. So, to synthesize, in principle, the informed consent and autonomy should be actual, should be in a specific moment. For instance, if I have surgery tomorrow, I should exercise my autonomy and deliver consent today or tomorrow morning. But it can also be claimed that autonomy of the person can be exercised later when I am not in full capacity. It is the concept of prospective autonomy, meaning that I can make choices today for myself regarding healthcare, but those choices will be applied by physicians and nurses only 6 months, 1 year, or 2 years later. Namely, when I am not in full capacity, when I am unconscious, but nevertheless, I want that my wishes should be fulfilled in the healthcare setting. Now, it can be asked, but why should I do it? And the answer is because due to many different reasons, medicine has evolved dramatically in the last years and is a very technical professional with an armamentarium very large of new techniques, new technologies, namely regarding prolonging of life. And so it has been claimed in the last 20 years that at least in some circumstances, I have the autonomy to make choices today so that in a few years, when I am unconscious, I can decide that I do not want to be submitted to futile, disproportionate, and even extraordinary treatments, at least from my point of view. And that this is the most accepted interpretation of the principle of human dignity and respect for personal autonomy. This led in many countries, namely my own country, to the legalization of the living will, meaning that nowadays I can make a document in the written form that in which I state clearly that if in the future I am unconscious, but nevertheless I do not want to be submitted
to futile or extraordinary treatment. And this is, of course, a new way to interpret personal autonomy, and many countries all over the world nowadays have laws that allow for this prospective interpretation of personal autonomy through an advanced directive, of which the living will is the most common interpretation. Also, the durable power of attorney, meaning that I can nominate someone to decide for me as I would decide if I was able to decide. And many countries in the world now have also laws that allow for people when they are not ill, but to nominate someone, designate someone that will, in a specific moment, decide for the patient if he or she is not able anymore to decide what is the best way and what the most acceptable decision would be. Just to synthesize, stating that when I nominate a durable power of attorney, so when I designate someone to represent myself in a healthcare setting, that person must always choose from an ethical perspective as I would choose, not as he would choose, but as I would choose. So it is the doctrine of the substituted judgment, meaning that the durable power of attorney must choose as the patient would choose, and this is another way of respecting for personal autonomy. Just to finish, because my time is just shorting, just to say that in some countries, very few right now, as far as I know, only some countries in Europe, namely Belgium and the Netherlands and Luxembourg, have approved laws on personal euthanasia. Of course, this is a very, very controversial issue. It would be very enlarged interpretation of the principle of respect for autonomy, because it would face the fact and would question if personal life is a good that would be at my disposal. Most countries in the world don't accept this evolution, but nevertheless, it has already been approved in some countries as an enlarged view of personal autonomy. So my time has come to an end. Thank you very much for your attention, and I will be very, very glad to answer any question that might arise in the discussion. Thank you very much, Professor Rui Nunes, for your nice presentation. We will keep the question after all speakers have completed the session. So, very well, thank you. Saya akan membacakan ringkasan singkat dalam bahasa Indonesia terjemahannya. Profesor Rui Nunes menjelaskan tentang beberapa hal yang penting dalam respect for autonomy. Ini ada kaitannya pada awal dengan Sumpah Hippocrates, di mana otonomi adalah menghormati hak atau kemandirian seseorang. Kemudian ini tidak tergantung pada jenis kelamin, kemudian ras atau suku atau status sosial lainnya. Jadi semuanya sama perlakuannya. Sering sekarang disebut-sebut tentang personal autonomy ya, jadi perorangan. Namun juga ada yang disebut familial autonomy, jadi dalam keluarga. Jadi misalnya kalau ada seseorang atau seorang anak terutama yang belum bisa mengambil keputusan untuk dirinya, maka orang tua atau walinya juga bisa mengambil peranan. Kemudian yang penting dalam pelaksanaan autonomi adalah tentang informed consent, ya. Informed consent itu persetujuan setelah informasi. Ini juga terutama pada sistem pelayanan kesehatan. Namun dia jelaskannya bahwa ini perlu pada orang yang kompeten dan harus
bersifat rasional. Otonomi juga bersifat prospektif ya, jadi untuk waktu yang akan datang, di mana dia membuat suatu keputusan untuk suatu kondisi pada waktu yang akan datang apabila dia berada dalam kapasitas tidak memenuhi syarat untuk membuat suatu keputusan. Kemudian juga disebutkan ada yang disebut durable power, jadi ini juga menyangkut apa yang disebut advance directive, jadi membuat keputusan dalam waktu akan datang yang dibuat pada saat ini. Karena pada saat-saat tersebut diperkirakan yang bersangkutan tidak bisa membuat keputusan yang penting. Baiklah, nanti diskusi setelah narasumber yang lain selesai menyampaikannya. Berikutnya kami mengundang Profesor Dr. Agus Purwadianto, Sarjana Hukum, untuk menyampaikan presentasinya dengan judul Informed Consent. Profesor Agus, kami persilahkan. Maaf, suaranya tidak ada. Ya. Prof, suaranya di unmute, Prof. Yes. Very good morning, Professor Nunes. Nice to meet you. Terima kasih, Bapak Peter. Ya, may I speak in bahasa, Professor Nunes? Yes, please. Ya, okay. Baik, jadi tadi melengkapi yang sudah disampaikan oleh Pak Moderator. Karena topik saya adalah informed consent, jadi intinya adalah informed consent memang seperti disampaikan adalah practicality dari satu proses menghormati otonomi ya. Ya, slide. Apakah slide itu bisa di-share? Bisa slide sudah disiapkan, Prof. Sudah. Oke. Silakan. Jadi slide-nya mungkin. Baik, jadi kita memahami bahwa terjemahan dari informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran, itu yang ada di peraturan menteri nomor 290 tahun 2008. Tapi sebenarnya tadi yang lebih tepat adalah persetujuan setelah informasi, ya, itu yang lebih tepat menggambarkan. Walaupun di dalam definisinya memang pasien akan diberikan informasi oleh, atau keluarga akan diberikan informasi oleh dokternya untuk ada tindakan apa yang akan disampaikan. Slide-nya bisa kelihatan kah? Sudah terlihat, jelas, Prof. Oke, ya. Jadi di slide ini kelihatan bahwa proses kontrak terapeutik itu secara hukum memang berlangsung dinamis, seperti tadi diuraikan oleh Profesor Nunes ya. Dan pada akhirnya memang harus ada pernyataan sepihak. Jadi pernyataan itu adalah dari pasien pada akhir, dari proses akhirnya ya. Ya, slide berikut. Kita lihat bahwa hubungan dokter pasien adalah hubungan yang istimewa, yang sangat khusus, dan hubungan penuh kepercayaan dan dengan itikat baik. Jadi kalau memang dari mula sudah ada itikat yang tidak baik, memang mesti jadi luntur hubungan itu. Nah, tentu saja dalam konteks untuk menghormati otonomi, itu dalam bentuk kita menghormati hak-hak pasien tadi ya. Yang intinya pasien itu dianggap kompeten tadi atau mampu menentukan dirinya sendiri. Dan itu tentu saja otonomi itu seperti tadi disampaikan adalah salah satu memang prima facie atau kaidah dasar bioetik yang dimenangkan saat ini ketika era paternalismenya yang disampaikan tadi Profesor Nunes sudah mulai bergeser ya. Jadi dengan demikian maka menghormati otonomi itu adalah menghormati hak-hak pasien. Slide. Nah, kita lihat di unsur-unsur informed consent ini, pertama adalah dokter itu harus menjelaskan apa adanya tentang prosedur dan pengobatan dan penyakitnya. Ya, kemudian yang kedua adalah pasien harus dijelaskan tentang harapan-harapan dan pengobatan yang dianjurkan, kemungkinan keberhasilannya. Ya, yang ketiga, pasien harus tahu pilihan-pilihan yang wajar, yang tersedia dan hasil yang mungkin bila tidak diterapi. Jadi memang kalau tidak diterapi harus disampaikan juga ya. Hasilnya seperti apa. Ini yang sering dilupakan. Nah, kemudian pasien harus diinformasikan tentang risiko melekat khusus yang diketahui dan yang material terhadap timbulnya penerimaan atau penolakan. Ini yang perlu satu pemahaman yang khusus. Jadi slide berikut. Jadi kalau kita lihat di sini untuk
unsur-unsur atau elemen proses informed consent itu ada 6 atau 7 ya. Jadi ada 3 bagian besar. Pertama adalah ambang, ya, unsur-unsur ambangnya. Itu yang tadi disampaikan harus kompeten dan sukarela, jadi nggak boleh ada paksaan. Kedua adalah unsur informasinya, itu adalah pengungkapannya, yang tadi material, informasi yang material tadi atau substansial harus nyampe. Kemudian juga rekomendasi dan pemahamannya ya dari si pasien itu sendiri, makanya diperlukan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh pasien. Kemudian yang berikutnya adalah decision dan juga otorisasi, jadi pengesahan yang biasanya kalau dari orang hukum akan melihatnya dalam bentuk tanda tangan. Ya. Slide berikut, kalau kita lihat di dalam aplikasi unsur-unsurnya ini, itu jadi yang tadi disampaikan kalau secara etis itu proses dinamika atau dialog atau unsur pemahaman dari seorang dokter atau dokter gigi kepada si pasiennya adalah ada di satu dan yang kedua ya. Jadi memang kesukarelaan dan kompetensi tadi dan sejumlah informasi tadi. Terus yang ketiga adalah kita harus sampaikan juga bahwa kalau memang ada pilihan yang lebih aman atau hasil yang memang tidak ada pilihan lain, tidak ada hasil yang cocok untuk terapi itu juga harus disampaikan ya. Jadi kalau misalnya pada yang kasus-kasus yang sudah paliatif ya, atau stadium yang sudah lanjut. Nah yang keempat adalah tadi, yang penting adalah pasien tuh harus tahu bahwa ada risiko medik ya, dari satu atau berbagai kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan yang menyangkut dirinya. Jadi risiko ini adalah yang harus kita sampaikan supaya dia betul-betul bisa menimbang, memahami agar dia bisa memilih ya. Dan disinilah letaknya mulai dari proses diagnosisnya sendiri, karena prosedur diagnosis kan juga panjang ya. Kadang-kadang juga banyak risikonya seperti memasukkan kontras dan sebagainya ya. Kemudian juga terapi, dan kemudian yang risiko materialnya itu adalah harus diketahui oleh pasien tadi faktor-faktor yang bermakna yang pasien rata-rata akan menerima atau menolak. Jadi artinya kita mesti bandingkan dengan sesama pasien lainnya. Nah di sini yang menjadi persoalan adalah karena dokter kadang-kadang mengambil alih satu asumsi berdasarkan dirinya sendiri ya. Nah ini yang menjadi kadang-kadang jadi miskomunikasi dari sisi itu. Ya slide berikut, yang di Undang-Undang Kesehatan kita lihat di situ sudah ditentukan juga tentang hak atas menentukan nasibnya sendiri tadi ya di pasal 5 ayat 2, dan kemudian disusul oleh hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan. Jadi kapanpun ya yang itu bisa diberikan kepada si pasien tersebut ya. Slide tentang kompetensi pasien. Slide. Jadi kita lihat bahwa pasien yang kompeten tadi disampaikan adalah yang ciri-cirinya adalah dewasa, bukan anak ya, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah memang dianggap dewasa. Jadi misalnya telah menikah ya, tidak terganggu kesadaran fisik dan sebagainya. Jadi saya yakin teman-teman dokter sudah paham ini. Intinya adalah memang mereka yang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas untuk memutuskan ya secara rasional tadi. Dan ini mampu juga dalam arti memutuskan dalam kondisi yang elektif ya gitu ya. Slide berikut. Nah jadi kalau kita lihat slide berikut, nah, dari sisi etika di sini memang betul, jadi menghormati otonomi tadi itu sebagai satu pribadi atau satu persona, dan juga tindakan-tindakan yang akan diambil oleh dia ya, yaitu derajatnya maupun substansinya ya, itu yang perlu diketahui, dan memang menggeser secara bertahap pola paternalisme. Nah di lain sisi kalau dari sisi hukum itu memang intinya adalah dokter itu menghormati martabat pasien ya, supaya tidak dianggap menganiaya, dia akan harus meminta izin gitu kan, menyampaikan akan ada satu tindakan medik tertentu. Kemudian juga harapan-harapan baik dalam hal ini menolak atau menerima tadi itu juga harus dihormati ya, setelah kita terangkan tentu saja, dan juga privasinya ya, dalam arti hak untuk mereka tidak dibuka rahasianya dan sebagainya. Tapi tentu saja ini di luar dari masalah yang kalau kita ada tindakan untuk life saving ya. Nah kemudian kalau kita lihat dalam pengungkapannya itu akan kelihatan bahwa problem informed consent itu adalah pada keluasan dan kedalaman informasinya ya. Jadi ada beberapa standar di situ, contoh adalah reasonable doctor standard ya, itu yang di kalangan peer groupnya dokter rata-rata
menyampaikan atau tidak. Jadi sebagai contoh, kalau dokter di kita mungkin belum pada saatnya menyampaikan bahwa risiko tindakan medik ini bisa meninggal loh pasiennya, itu rata-rata belum sempat kesampaian ya, karena mungkin tradisi ketimuran ya. Tapi di lain sisi semakin otonominya pasien tadi seperti disampaikan oleh Profesor Nunes, itu pasien ingin diperlakukan sebagaimana dirinya dia sendiri. Jadi dia akan merasa standarnya jangan standar dokter dong, standarnya adalah standar pasien. Ya, kemudian kita juga kenal ada subjektif, standar, dan ada yang juga secara khusus memang tidak diungkapkan ya, memang karena ada hal tertentu yang tadi Profesor Nunes menyampaikan ada therapeutic privilege ya. Nah, berikutnya slide, kita lihat di sini bahwa yang namanya risiko material slide itu kelihatan bahwa keluasan atau kedalaman informasi tadi itu dibandingkan dengan rata-rata orang lain ya yang setara kira-kira ya dengan sama lingkungannya atau kondisinya, dan apakah dia akan memilih satu terapi atau tidak ya. Dan slide ya, slide-nya kok belum geser ya. Slide berikut. Udah ya. Slide berikut. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa risiko material ini yang memang walaupun jarang itu, tapi kalau sangat serius harus diungkapkan. Nah demikian juga kalau misalnya walaupun itu ringan, tapi kalau memang sering ya, itu juga mestinya diungkapkan juga. Nah ini yang menurut saya menjadi kadang-kadang kendor kencingnya itu yang menjadi satu persoalan ya. Kemudian dalam pengungkapan itu seorang dokter pada akhirnya harus berbicara tentang prognosis pasien ya. Itu prognosis itu adalah bagaimana caranya mengungkapkan tadi seluruhnya dengan dia sebagai satu tim ya. Itu. Jadi yang sudah saya sampaikan, kemudian kita juga dibekali dengan EBM, Evidence Based Medicine, tentu saja nanti akan hasil-hasil tersebut itu harus kita ungkapkan juga berdasarkan teorinya ya. Dan kemudian juga kalau kita kerja di rumah sakit tentu saja harus mempertimbangkan tentang sumber daya yang lain ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi slide itu tentang pasien yang tidak memerlukan informasi. Jadi ini yang tadi disampaikan oleh Profesor Nunes ya, bahwa therapeutic privilege. Jadi kalau pasiennya akan diteliti dengan placebo itu adalah obat yang tidak punya efek, itu memang tidak perlu diberitahu ya. Kemudian yang akan merasa rugi kalau mendengar informasi tersebut. Jadi kita memahami memang pasien itu makhluk yang utuh ya, biopsikososial, kultural. Dia akan merasa kalau dapat informasi yang terlalu terus terang, mungkin malah merasa stres ya. Kemudian yang C yang sakit jiwa, dan D adalah yang belum dewasa ya. Slide berikut. Jadi kalau lihat dengan therapeutic privilege ini adalah memang suatu kontrargumen dari pengungkapan. Jadi memang pada saat ada therapeutic privilege kondisi itu, seorang dokter memang tidak wajib menyampaikan pada pasiennya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah risiko tersebut ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya, kalau tidak ada alasan sama sekali untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah sebab akibat di dalam IBM itu nggak usah disampaikan ya. Kalau insidensnya atau kekerapannya sangat jarang, itu juga mungkin jarang ya, kita nggak usah kita ungkapkan ya. Nah, kemudian juga yang tidak ada kaitannya dengan yang kita bisa lakukan apapun ya, atau malah membuat panik atau malah menimbulkan kerugian atau penderitaan, itu tidak perlu. Jadi memang dalam hal ini seorang dokter harus betul-betul mengakses lebih dulu pasiennya kira-kira mampu nggak menerima apa yang akan diinformasikan ya. Itu. Ya slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini misi dari undang-undang adalah juga melindungi pasien tadi. Memang intinya adalah kenapa? Karena pasien adalah dalam posisi yang rentan ya. Oleh karena itu sekali lagi di sini undang-undang kesehatan di pasal 56 ini intinya adalah kita harus menghormati otonomi tadi, kemudian juga kalau misalnya penolakan atau penerimaan tadi itu menjadi tidak berlaku pada saat era COVID ya, karena memang mungkin tidak ada pilihan lain ya gitu. Jadi kemudian juga apabila orang yang pingsan dan orang yang memang gangguan mental yang berat. Nah, jadi di sini secara prima facie itu otonomi yang menghilang atau berkurang bisa diganti dengan
kaidah dasar bioetika yang lain. Dalam ini adalah YouTube tidak bisa normal diakses. jadi kembali ke yang awal. Semua WA saya. Pasal 45, next slide. YouTube. Ya, jadi kalau kita lihat di situ, inti dari informed consent ada di sini ya, di pasal 45. Jadi artinya adalah tadi aplikasi dari penghormatan otonomi di pelayanan kesehatan. Next, berikutnya di penjelasan. Jadi kalau kita lihat di sini adalah cakupannya. Jadi cakupan untuk perluasan dan kedalaman dari informed consent tadi ada yang minimumnya di sini ya. Itu adalah diagnosis ya. Kemudian juga terapi ya kan. Jadi ini mirip seperti tugas pokoknya dokter lah, ada diagnosis, terapi dan prognosis ya. Dan terapi di sini adalah yang berlaku di dalam upaya maksimum kita menyembuhkan pasien. Jadi bukan hasil ya, orientasi kita adalah memang upaya maksimum. Oleh karena itu sekali lagi dalam konteks ini memang teman-teman dokter sebaiknya jangan banyak janji ya gitu. Ya, slide. Kemudian tadi persetujuan tadi ya pada langkah yang terakhir tadi tentang persetujuan itu adalah bisa lisan, bisa juga tertulis. Jadi terutama yang tertulis adalah kalau memang risiko itu material yang berat ya, yang katakanlah menimbulkan atau potensi menimbulkan kejadian tidak diinginkan yang berat ya. Nah, kemudian slide berikut kita lihat di sini algoritmenya, jadi bisa yang tanpa persetujuan itu kalau memang posisinya gawat darurat ya, ada yang bisa setelah dikasih informasi menolak ya. Kemudian yang persetujuan atau yang lisan saja bisa ya, kalau di poliklinik biasanya ada yang tertulis ya, kalau kita siapkan untuk misalnya operasi dan sebagainya. Slide. Ya, jadi kita lihat pada intinya memang informed consent adalah wujud penghormatan hak pasien. Jadi kita seperti tadi disampaikan oleh Profesor Nunes di dalam UNESCO Bioethics and Human Rights itu declaration itu memang sudah menyatu. Jadi memang antara bioetika dan hak asasi manusia itu sudah satu koheren ya, satu yang keserasian. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang di slide berikutnya adalah bahwa kita sangat mengelaborate di dalam undang-undang kita tentang hak-hak pasien, dan hak-hak pasien itu jumlahnya lebih banyak daripada haknya dokter. Nah, itu jadi satu contoh dari awal memang undang-undang kita juga dari awal sudah ada keberpihakan untuk otonomi ini ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 52 itu ya misalnya termasuk ada second opinion ya kan, termasuk juga menolak dan mendapat isi rekam medis ya. Slide berikutnya itu di pasal 32 Undang-Undang Rumah Sakit ya, itu ada hak pasien banyak sekali di situ ya, termasuk mendapat perlakuan yang manusiawi ya. Itu slide berikutnya lagi. Jadi ini biar cepat-cepat saja, jadi ini nanti bisa dilihat. Jadi intinya adalah banyak ya, ada slide berikutnya lagi, termasuk dia didampingi menjalankan ibadah dan sebagainya ya. Kemudian sampai jumlahnya adalah 19 ya. Jadi masuk terakhirnya adalah mengeluh terhadap pelayanan rumah sakit dan mendapatkan ringkasan rekam medis. Jadi Ibu dan Bapak semuanya memang jaminan hukum terhadap informed consent ini sudah niscaya di Indonesia. Artinya memang merupakan satu tadi perpindahan era paternalisme itu sudah mulai bergeser ya. Slide. Nah, ini adalah satu contoh di mana di rumah sakit, terutama di rumah sakit yang cukup besar atau yang standar, rata-rata memang sudah ada yang namanya general consent. Jadi dari awal ini memang sudah ada semacam informasi awal yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan masalah status administrasi dari pasien. Ini yang kalau di era dengan jaminan kesehatan nasional ini jadi satu persoalan. Kenapa? Karena dari awal kadang-kadang dipersoalkan apakah memang eligible atau tidak eligible ya, ada kepesertaannya ya. Slide berikut. Kalau kita lihat di sini kewajiban pasien ini juga diturunkan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 69 tahun 2014 ya, ada kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Jadi kalau kita lihat di sini kewajiban pasien itu ada 8 ya, itu termasuk yang belakangan itu adalah mematuhi rencana, menerima segala konsekuensi tadi, dan memberikan imbalan jasa kepada dokternya ya. Oke, slide berikut. Nah, jadi dalam satu situasi khusus memang sering ada dilema di situ di antara
otonomi pasien dengan memberi pelayanan kesehatan. Jadi di satu sisi kalau pasien berhak mengatur dirinya sendiri, tapi di lain sisi rumah sakit atau memberi pelayanan juga boleh menolak kalau keinginannya pasien tadi tidak rasional. Ya, slide. Nah, jadi informed consent sesungguhnya pada akhirnya adalah sebagai dasar untuk perlindungan hukum pada dokter, ya, untuk telah menjelaskan apabila memang sesuai dengan elemen-elemennya tadi, dan kalau memang sudah dilakukan juga dan pasiennya setuju, mestinya itu udah apalagi risikonya adalah laik bayar, maka sebenarnya dan dokternya bekerja sesuai dengan SOP, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dokternya sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga kalau risikonya adalah tidak laik bayang, ya, itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian slide berikut tentang assumption of risk. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa intinya kalau sudah kita jelaskan pada orang yang otonom, orang yang punya keputusan mandiri, orang yang cukup terpelajar dan sebagainya, ya, dia bisa memahami dengan bahasa-bahasa awam itu, dan orang itu mau mengambil satu peran tadi yang setelah dijelaskan, maka apabila memang itu benar-benar terjadi, ya, tidak ada unsur paksaan, semuanya sukarela, benar-benar risikonya terjadi, itu dia tidak bisa menuntut secara hukum, ya. Artinya posisi hukum dokter adalah kuat di situ. Nah, ini nanti berguna untuk penelitian, apalagi penelitian COVID, ya. Tentu saja nanti akan ada informed consent yang lebih khusus lagi, ya. Kemudian slide berikutnya lagi, di pasal 6 Peraturan Menteri, ya, nomor 290 tahun 2008, itu persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent sendiri tidak menghapus tanggung gugat dari si dokter apabila memang ada unsur-unsur kelalaian, artinya ada unsur pelanggaran SOP dan sebagainya. Jadi informed consent bukan truth ataupun alasan pemaaf, ya, bagi dokter yang ingin lalai atau apalagi memang dia lalai yang dipersyaratkan harus sesuai bekerja dengan SOP-nya yang akhirnya bisa kelalaian tersebut menimbulkan kerugian pada si pasien. Nah, jadi artinya hal-hal ini memang pada akhirnya karena memang saling didalilkan satu dengan yang lain oleh dokter maupun pasien ketika mungkin akan mengakhiri hubungan dokter pasien yang indah tadi, itu akan sampai diperlukan persidangan-persidangan, dan kita tahu bahwa persidangan kita bisa etika, bisa disiplin, dan bisa juga hukum, dan hukum itu bisa mencakup perdata, pidana, administratif. Terakhir, ya, tentang kaitan dengan di MK DKI, jadi informed consent yang ada itu biasanya adalah diwujudkan dalam tidak membuat rekam medik dengan lengkap, ya, yang dapat membahayakan pasien. Jadi itu adalah satu kondisi ataupun satu evidence bahwa memang proses informed consent yang tadi sangat ideal yang disampaikan itu tidak terjadi, ya. Jadi ini bisa dari awal memang kadang-kadang ada mungkin penyimpangan dari indikasi medik. Kedua, mungkin juga ada hal-hal yang kadang-kadang kesulitan untuk mengkonsider konteks pasien. Jadi misalnya contoh ada anak mahal, ya, kalau pada teman-teman kebidanan, ya, ada misalnya dia adalah suku bangsa tertentu yang punya adat istiadat tertentu, atau yang dia futile tadi, ya, atau yang sia-sia tadi, ya, pada kaitan masalah jeleknya atau buruknya sempitnya kualitas hidup, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pasien itu sendiri tidak memahami risiko material tadi, ya, atau risiko yang melekat tadi, ya. Mungkin karena memang nggak paham atau memang dokternya kurang menyampaikan. Kemudian apabila memang ada perbuatan pidana lainnya, jadi misalnya mencuri dan sebagainya, ya. Jadi terakhir kesimpulannya adalah bahwa informed consent merupakan suatu proses hubungan dokter pasien sebagai wujud penghargaan kaidah dasar bioetik otonomi pasien, ya, yang dalam situasi yang elektif sebagai pribadi, ya, yang penyandang hak asasi manusia, ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan informed consent memiliki kontekstualitas yang khusus sesuai dengan pemahaman bahasa atau kondisi pasien sehingga dapat terjadi perbedaan keluasan atau kedalaman informasi yang disampaikan oleh dokter. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agus atas presentasinya yang lengkap dan komprehensif. Kita akan sampai pada acara diskusi. Pada acara diskusi ini
kami berikan kesempatan pertama kepada para pembicara untuk menyampaikan pertanyaan antar pembicara. For the first opportunity, I would like to invite Professor Nunes to address a question to Professor Agus. Please, Prof. Nunes, if you have any Yes. question to ask Professor Agus about informed consent, you can ask directly. Yes, I would like to ask what are the limits of informed consent and also what is your opinion about the agent that should ask for informed consent. There is a huge discussion in many countries, including in mine, that in public healthcare services, namely in the National Health Service, the informed consent is a process and that it is not mandatory. That is the final surgeon, for instance, that obtains the consent, but for instance, a nurse or another professional, other physician can ask for that consent previously to the surgery. My own opinion is that it is the final surgeon, the captain of the ship, that should ask for consent, but nevertheless, I would like to hear your opinion because this is a matter of huge controversy, namely in public services where there is a large healthcare team and it is frequently claimed that any member of the team can ask for consent, and I would like to hear your opinion. Yeah, thank you, Professor Nunes. Yeah, to my knowledge, that in the public healthcare services, it is frequently there is a lack of coordination. So in Indonesia, especially, that there is a cascade, the cascade of the team, as you said, that maybe at the lower competence team will be doing the process of informed consent. Yeah, as long as we learn from the doctrine that informed consent should be done by the doctor himself or herself. So I think in this context that at least the captain of the ship, it should also remind the key point of the material risk, that may be missed I think from out of the context, maybe from the lower staff. So I think the duty of the medical doctor, of captain of the ship, should remind again, maybe with the more practical scheme, so it doesn't need takes time longer. Okay. Very well, I completely agree. Yes. For the next opportunity, Yeah. I would like to give the turn to Professor Agus Purwadianto to ask question to Professor Nunes. Okay. Please, Professor Agus. Yeah, as you said that your country also now consider about the active or assisted judgment or euthanasia. Okay, so my question is, takes how long times for people understand, and maybe from the member of the parliament as a representative of the people already giving the agreement. Is there any political tension, or there's maybe some such kind of intensive debate among them? Yes, the problem of euthanasia, so medically assisted death, it is a matter of huge controversy in every country of the world. For instance,
at the United Kingdom, this discussion has more than 100 years. It has gone for different times to the British Parliament. It has never passed. But just to say that indeed every country where the doctrine of human dignity, of human rights, of self-determination, of autonomy is growing steadily, the issue of euthanasia, of active euthanasia, is a very huge problem and a very disruptive problem. So, in most societies, there is a huge difference of opinions, and there is no way to solve this ethical problem, because there is, for instance, half of society that is in accordance with euthanasia, and the other half that it is not. And why? Because traditionally human life is the main value. It is a sacred value, and so it would not be in the perimeter of autonomy, of self-determination, to dispose of human life. But nevertheless, there are many people that disagree with this perspective, namely in secular societies, claiming that no one should be obliged, mandated to live a life, a so-called undignified human life, namely at the end of that life with great human suffering. So this is the background. I find that for the medical profession this is a huge challenge, because physicians and their morality and their ethics is not, they are not prepared, they are not trained to deliver the euthanasia. Yeah. They are prepared scientifically, technically, to do the best they can for their patients, to alleviate human suffering, to treat diseases. They are not prepared, trained, and the medical ethics and the morality of medicine is not yet, at least as far as I see it, in accordance with the practice of euthanasia. So this is a dilemma. Why? Because it is true, as you said, that it is possible that a specific society, like the Dutch or the Belgium, I think that some states in Australia also in the past have approved euthanasia. So it is possible that a specific society, through the political power, through the political representation, approves active euthanasia, meaning physician-assisted death. But the question is, if euthanasia becomes legal, what is the position of medicine and other healthcare professionals? Okay. I have defended in my country, because the problem of euthanasia is presently a discussion at Portuguese Parliament. I have proposed that if society approves, my apologies, Professor euthanasia Nunes. Just finished, there should not be physicians. We come to the end of this forum, because time limitation. My apologies. Yeah. Very well. Yeah, very interesting. I would like to express my gratitude for the participation and dedication of Professor Rui Nunes, and yes, for your good presentation. Very sorry that we have a limitation of time. Thank you very much again. No problem. Kepada Profesor Agus Purwadianto, terima kasih banyak atas dedikasi dan kontribusinya pada acara ini. Dan kepada TVRI Stasiun Jawa Timur, kami juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya, atas terselenggaranya acara ini. Kita akan berjumpa kembali bulan depan pada hari Selasa pekan terakhir. Terima kasih dan selamat sore.